Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat datang di kanal YouTube Ibu Hilda Nurul Mawaddah. Salam berbahasa dengan santun, mari berbagi kebaikan. Hari ini kita akan belajar merancang vlog berita bersama Ibu Hilda Nurul Mawaddah. Capaian pembelajaran pada hari ini yaitu nomor 11.2.3, yaitu menangkap informasi berupa fakta pada kehidupan sehari-hari dan terjadi di sekitar kita yang disajikan dalam bentuk sebuah vlog. Lalu peserta didik memahami syarat-syarat sebuah vlog yang dikatakan baik sehingga mampu mempersiapkan diri membuat vlog yang baik sesuai dengan tema yang diberikan. Tentu saja tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik secara berkelompok nantinya akan mampu memproduksi sebuah vlog berita. Namun sebelum kita belajar merancang sebuah berita, kita perlu mengetahui dulu sebuah berita. Berita merupakan sebuah laporan tercepat mengenai peristiwa terbaru yang sesuai dengan fakta, menarik, dan penting bagi sebagian besar masyarakat yang disampaikan melalui media seperti surat kabar, radio, televisi, atau media daring, internet, dan yang lainnya. Lalu, apa saja kriteria sebuah berita tersebut dikatakan baik? Yang pertama, aktual dan kekinian. Beritanya baru saja terjadi. Yang kedua, beritanya bersifat penting. Lalu, terdapat kedekatan lokasi. Keempat, ekspresi yang emosional. Kelima, tentang tokoh dan lembaga terkenal yang disampaikan. Lalu keenam, terdapat unsur-unsur yang luar biasa di dalamnya. Nah, untuk dapat menulis dan merancang sebuah berita, kita perlu mengetahui struktur berita terlebih dahulu, anak-anak. Seperti yang kita tahu, struktur berita ini berbentuk seperti piramida terbalik, yang diawali dengan headline. Headline ini judul berita, lalu diikuti oleh teras berita atau lead, lalu diikuti perangkai, setelahnya ada tubuh berita, dan paling akhir ada kaki berita. Mengapa bentuk struktur berita ini ditayangkan seperti piramida terbalik? Karena berita ini disampaikan dari yang paling penting, sangat penting, lalu penting, cukup penting, ke berita yang kurang penting. Mengapa harus seperti itu strukturnya? Agar pada saat editor berita ini akan mempersingkat sebuah berita, dia tidak mengalami kesulitan memotong sebuah berita ini. Artinya pesan yang terpentingnya tetap tersampaikan kepada pembaca atau penonton berita tersebut. Selain kita harus mengetahui struktur sebuah berita agar dapat merancang sebuah berita, kita juga sangat perlu mengetahui unsur-unsur sebuah berita yang dalam bahasa Indonesia disingkat dengan adik Simbabe, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Namun, Ibu tambahkan satu lagi di belakangnya B yang berwarna putih itu. Jadi, adik Simbabe, B itu berapa? Jadi, dalam sebuah berita perlu juga disampaikan berapa jumlah, misalnya contohnya berita tentang kebakaran, berapa jumlah korban
dalam kebakaran tersebut. Nah, jadi penting jumlah tersebut. Meskipun berapa ini tidak perlu dikhususkan tersendiri, bisa masuk ke dalam pertanyaan siapa, karena berkaitan dengan korban, dan bisa masuk ke dalam pertanyaan bagaimana. Itu adalah adik Simbabe, yang dalam bahasa Inggris disingkat pula dengan 5W 1H, tapi Ibu tambahkan satu lagi H-nya, karena berapa itu bahasa Inggrisnya how much, how many, jadi Ibu tambahkan 5W 2H. Unsur yang pertama dimulai dari apa. Karena apa ini sangat menentukan isi dari sebuah berita. Diawali dengan apa? Kira-kira apa peristiwa yang terjadi? Lalu tentang apa sih berita yang akan kita sampaikan ini? Lalu apakah bisa diatasi atau ditanggulangi peristiwa ini? Selanjutnya di mana? Pertanyaannya bisa berupa di mana peristiwa tersebut terjadi? Lalu kapan? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Jika peristiwanya kebanjiran, kapan kebanjiran tersebut terjadi? Jika peristiwanya kemacetan lalu lintas, kapan kemacetan tersebut terjadi? Lalu kapan ditanggulangi? Kapan diatasinya? Kemudian siapa? Siapa ini dapat berupa pertanyaan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Misalnya berita yang baru saja terjadi, aksi bela Palestina. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Selanjutnya yang kedua, siapa pelaku atau korbannya jika peristiwanya ini adalah sebuah kejadian yang terdapat korban di dalamnya. Lalu siapa saja sih yang terlibat, individu atau kelompok? Nah, ini juga bisa disampaikan dalam pertanyaan siapa. Berikutnya, mengapa? Pertanyaannya berupa mengapa peristiwa tersebut terjadi? Lalu mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Berikutnya, bagaimana? Pertanyaannya bisa berupa bagaimana proses peristiwa tersebut terjadi? Atau bagaimana proses atau caranya? Misalnya berita tentang tsunami Aceh, kira-kira proses terjadinya itu seperti apa? Proses terjadinya tsunami. Kemudian bagaimana cara menanggulanginya? Nah, itu dapat dimasukkan ke dalam pertanyaan bagaimana. Lalu pertanyaan yang terakhir dalam unsur-unsur sebuah berita, yaitu berapa? How many? Jadi, berapa jumlah korban dalam peristiwa tersebut? Atau berapa jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Lalu berapa jumlah kerugiannya jika ada peristiwa misalnya kebakaran, berapa jumlah kerugian yang dikisarkan? Kira-kira berapa? Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari apa itu berita, struktur, unsur-unsur berita, sekarang kita akan menyimak sebuah contoh vlog berita. Silakan anak-anak simak berita berikut ini. Setelah menyimak berita tadi, lalu kita perlu mengetahui anak-anak ciri dan syarat membuat sebuah vlog berita itu apa sih? Yang pertama kita perlu memilih sebuah tema. Yang jelas tema ini harus bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat ini dapat
mengambil sebuah hal yang baik dari berita yang telah kalian tayangkan, dari berita yang telah kalian buat. Berikutnya, syarat sebuah vlog berita ini gambarnya juga harus jernih dan sesuai. Jadi, vlog ini harus mengutamakan pengambilan gambar yang jernih dan proporsional. Lalu yang ketiga, syarat membuat sebuah vlog berita, audionya jelas dan jernih. Jadi audio sangat mendukung penyampaian pesan atau isi berita dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat yang menyimak atau membaca berita yang kita sampaikan. Yang keempat, syarat membuat vlog berita yaitu kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara ini dilakukan oleh seorang naravlog yang harus didukung dengan penggunaan bahasa yang baku, kalimat yang efektif, intonasi dan artikulasi yang benar pada saat pengucapan kalimat-kalimat dalam berita tersebut. Nah, dalam merancang sebuah vlog berita, yang perlu anak-anak tentukan pertama kali adalah merancang sebuah ide. Idenya apa sih? Mau berangkat dari mana sih? Ide itu apa sih? Ya, jadi ide itu adalah ide dasar sebuah beritanya nih apa? Ya, jadi kita harus menentukan terlebih dahulu. Lalu kita perlu merinci kerangka isi videonya dari unsur-unsur yang tadi sudah kita pelajari. Adik Simbabe. Lalu kita perlu menyiapkan peralatan dan mengunjungi lokasi untuk mengecek apakah lokasi ini dapat mendukung berita yang akan kita buat, dan peralatan juga perlu kita siapkan untuk mendukung pembuatan sebuah vlog berita. Setelah itu kita perlu mengambil gambar dan menyunting atau mengedit sebuah gambar tersebut. Setelah video tersebut jadi, lalu kita unggah dan kita promosikan melalui kanal YouTube masing-masing. Nah, anak-anak, sebelum kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing untuk merencanakan membuat proyek vlog berita ini, sebelumnya anak-anak kita akan menyimak sebuah video yang telah dibuat oleh kakak kelas kalian dan telah diupload ke YouTube-nya. Silakan anak-anak menyimak video tersebut. Jika anak-anak sudah selesai menyimak video tadi, maka silakan anak-anak berkumpul dengan kelompok masing-masing untuk menentukan tema beritanya apa. Lalu judul beritanya apa kira-kira kalau temanya seperti itu. Lalu ketiga, merinci gambar yang akan digunakan, gambar yang akan diambil untuk mendukung berita yang akan kalian buat. Setelah itu kalian juga harus merinci adik Simbabe, unsur-unsur berita yang akan kalian buat. Dengan merinci hal-hal tersebut, 4 hal tersebut akan lebih memudahkan anak-anak dalam merancang sebuah berita dan membuat ke dalam vlog berita. Nah, yang tadi Ibu sampaikan itu kalian rinci ke dalam LKPD ini, ke dalam lembar kerja peserta didik ini, silakan kalian rinci. Ibu telah membagikan lembar kerja peserta didik ini melalui Google Classroom. Tinggal kalian unduh dan kalian tulis per kelompok di dalamnya. Baik, anak-anak, apakah anak-anak sudah paham?
Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui WhatsApp atau melalui komentar yang ada di bawah tayangan Ibu ini. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai pembuatan atau merancang sebuah vlog berita. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Jangan lupa sukai, komentar yang santun, dan subscribe kanal YouTube Ibu Hilda Nurul Mawaddah. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.